pagi kepada kita semua. Selamat pagi kepada ibu dosen kami, dosen pembimbing mata kuliah teknik presentasi dan negosiasi, Ibu Sare Buru Tambunan. Dan juga selamat pagi kepada teman-teman satu kelas MAIS 5EC yang saya sayangi. Di sini saya Beng Berjati Tanggang akan mempresentasikan film yang saya sukai yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang diproduksi oleh Sunil Soraya pada tahun 2013 yang lalu. Film ini bercerita seorang anak muda yang merantau ke tanah kelahiran ayahnya yang ingin belajar agama, namun diusir dari tanah kelahiran tersebut karena asal-usul suku mereka yang tidak jelas. Di awal film akan ditunjukkan seorang pria yang bernama Zainuddin atau diperankan oleh Herjunot Ali ingin berangkat ke tanah kelahiran ayahnya yang berada di negeri Batipu di Sumatera Barat, ingin melakukan ziarah terhadap kampung halaman ayahnya tersebut. Namun seorang bibi atau yang sudah merawat dia sejak kecil melarangnya untuk pergi karena takutnya akan diusir dari negeri Batipu tersebut karena keturunannya yang tidak jelas atau suku dari Zainuddin tersebut yang tidak jelas. Namun dengan tekad yang kuat, dia ingin belajar agama, segera pergi ke Batipu dan yang akhirnya diizinkan oleh bibitnya tersebut. Singkat cerita, dia telah sampai di negeri Batipu dan pergi ke rumah bibinya atau saudara dari ayahnya tersebut yang ada di negeri Batipu tersebut. Nah, setelah sampai di sana, sampailah dia di rumah bibinya, namun sambutan dari bibinya ini kurang mengenakan karena menganggap bahwa akan ada tambahan pengeluaran ataupun sebagai beban di rumah tersebut. Namun dengan lugasnya Zainuddin langsung memberikan uang sebagai biaya untuk biaya inap dia tinggal di rumah tersebut, dan dengan lugasnya juga, dengan cepatnya juga bibitnya tersebut langsung menerima uang tersebut tanpa memikirkan panjang lagi. Nah, singkat cerita, keesokan harinya Zainuddin diajak oleh pamannya untuk berkeliling melihat keindahan alam yang ada di negeri Batipu, sekaligus membawa Zainuddin ini ke masjid supaya nanti dia bisa tahu di mana tempat dia belajar agama. Namun di tengah perjalanan ia melihat sesosok wanita cantik yang bernama Hayati atau diperankan oleh Pevita Pierce yang sangat cantik dan juga membuat dia jatuh cinta pada pandangan pertama tersebut. Nah, singkat cerita, mereka sudah belajar agama di masjid sampai pada malam hari. Namun pada malam hari tersebut datanglah hujan yang sangat keras yang mengakibatkan Zainuddin dan kawan-kawannya beserta juga Hayati tidak bisa pulang dikarenakan derasnya hujan tersebut. Namun di satu sisi Zainuddin memiliki payung, sedangkan Hayati tidak. Nah, disitulah perkenalan mereka terjadi karena Zainuddin memberikan payung tersebut kepada Hayati supaya bisa segera pulang dan tidak dimarahi oleh pamannya atau tetua adat yang ada di kampung mereka. Nah, setelah kejadian tersebut, mereka jadi sering mengirim-ngirimi surat satu sama lain dan saling berani menyatakan perasaan mereka, dan bahkan Zainuddin mengatakan ingin mempersunting Hayati menjadi istrinya. Namun, di satu sisi ada orang-orang yang tidak menyukai Zainuddin, bahkan dia diasingkan di saat melakukan pengajian karena asalnya tidak jelas, tidak keturunan Tulen Minangkabau, dan bahkan ingin diusir dan bahkan dibunuh. Itu sudah direncanakan oleh pria-pria ataupun orang-orang yang tidak menyukai Zainuddin tersebut karena kedekatannya dengan Hayati. Nah, singkat cerita, paman dari Hayati tersebut mendengar berita tersebut dan juga marah atau murka karena dia tidak terima kalau putrinya ataupun anak dari saudaranya ini menikah dengan orang yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak berketurunan Minangkabau. Nah, kemudian paman dari Hayati merencanakan pengusiran terhadap Zainuddin supaya tidak tinggal lagi di negeri Batipu tersebut. Dengan berat hati Zainuddin mendengarkan kabar tersebut, dan bibi dari Zainuddin ini menyarankan agar Zainuddin segera pergi karena kabarnya dia akan dibunuh pada malam hari, sehingga bibinya menyarankan untuk pergi ke Padang Panjang untuk belajar agama karena di sana ada teman dari bibinya tersebut yang nantinya akan mengajarkan dia tentang agama Islam laginya. Nah, kemudian di saat Zainuddin berangkat pada pagi hari, tiba-tiba datanglah Hayati dari belakang menghampirinya. Nah, di situ Hayati sungguh sangat-sangat terpukul atas kepergian dan juga atas sikap dari pamannya yang mengusir Zainuddin. Nah, di situ
Hayati mengucapkan janji ataupun sumpah terhadap Zainuddin. Dia akan menunggu Zainuddin kapanpun lamanya, berapapun lamanya, akan menunggu, dia akan tetap suci dan ikhlas, tetap menunggu walaupun nantinya memisahkan mereka. Dan bahkan dia mengucapkan janji depan nenek moyangnya dan disaksikan oleh para leluhur-leluhurnya. Dan itu menjadikan membangkitkan semangat juang dari Zainuddin kembali untuk memperjuangkan Hayati yang dulunya sudah pupus karena tidak disetujui oleh para tetua-tetua adat di negeri Batibu tersebut. Nah, setelah itu Zainuddin meminta suatu azimat kepada Hayati. Suatu saat nantinya, jika dia tidak bisa bertemu dengan Hayati lagi, dia bisa mengenang Hayati sebagai tanda azimat tersebut. Nah, Hayati memberikan selendangnya kepada Zainuddin supaya dia tetap bisa mengingat Hayati nantinya. Singkat cerita, Zainuddin sudah sampai di Padang Panjang dan langsung bertemu dengan teman dari bibitnya tadi yang ada di Padang Panjang. Di Padang Panjang, Zainuddin berteman dengan anak guru agama tadi yang sangat-sangat nakal, yang tukang judi lah, preman pasar lah, dan juga dia ingin mengajarkan Zainuddin tentang hal-hal tersebut. Namun iman Zainuddin tetap kuat, dia tidak mau mengikuti hal-hal tersebut. Nah, di kemudian hari, Hayati memberikan kabar gembira kepada Zainuddin bahwasannya dia diizinkan untuk menonton pertunjukan kuda yang berada di Padang Panjang. Dan itu adalah kabar yang gembira karena mereka akan bisa bertemu kembali setelah sekian lama. Nah, pada pertunjukan kuda tersebut, mereka sempat berpapasan. Namun Hayati tidak seperti menganggap Zainuddin ada gitu, karena penampilan Zainuddin yang kampungan lah, karena memakai baju koko di situ. Jadi Hayati merasa malu dan bahkan tidak menganggap keberadaan Zainuddin tersebut. Nah, di sisi lain, Hayati disukai oleh seorang yang bernama Aziz, ataupun saudara laki-laki dari sahabat dia tempat dia tinggal di Padang Panjang. Aziz ini seorang orang kaya raya dan juga berteman dengan orang-orang Belanda pada saat itu. Namun dia orang yang tukang judi lah, perusak rumah tangga orang lah. Tapi hal itu yang tidak diketahui oleh Hayati. Nah, dengan sigapnya Aziz ingin melamar Hayati. Setelah itu Hayati memberikan kabar bahwasannya Aziz ingin melamar Hayati dan memberikan kabar tersebut kepada Zainuddin. Namun Zainuddin dengan hati yang tidak suka kembali melamar Hayati. Nah, berundinglah para tetua-tetua adat yang ada di negeri Batibu untuk memutuskan siapa yang akan dipilih. Nah, pantas saja karena dari awal sudah ditolak Zainuddin, jadi otomatis mereka memilih Aziz yang notabene itu kaya raya lah, bersuku Tulen Minangkabau, sedangkan Zainuddin tidak. Nah, itu menjadi tolak ukur dari para tetua adat yang ada di negeri Batibu. Kemudian setelah lamaran Zainuddin ditolak, Zainuddin merasa kecewa dan memohon supaya lamaran dari Aziz dibatalkan ataupun kembali lagi. Zainuddin mengingatkan tentang janji-janji mereka dan sumpah-sumpah dari Hayati yang setelah bersumpah di depan nenek moyangnya. Namun dengan balasan yang sangat menyayat hati, Hayati memberikan balasan dengan kata, "Engkau miskin, aku pun miskin. Hidup tak akan berarti tanpa uang, jadi kita tidak akan bahagia." Sungguh kata-kata yang sangat sakit dari Hayati yang tidak disangka-sangka oleh Zainuddin, yang mengakibatkan Zainuddin sakit selama 2 bulan lamanya. Nah, setelah mereka menikah, Hayati menjenguk Zainuddin yang telah terbaring sakit. Namun dia membawa suaminya Aziz, yang membuat hati dari Zainuddin kembali merasa tidak terima dan bahkan mengusir mereka dari rumah tersebut. Kemudian anak dari guru agama yang tadi memotivasi Zainuddin karena dia melihat potensi Zainuddin tentang menulis hikayat ataupun kata-kata dan juga buku yang sangat bagus dan rapi, sehingga dia mengajak Zainuddin untuk bangkit dan pergi merantau ke negeri Surabaya. Setelah itu mereka pergi ke Surabaya untuk mencoba ataupun mencari ilmu dan bahkan mensukseskan diri untuk membalaskan dendam mereka nantinya.
Nah, singkat cerita, mereka langsung Zainuddin membuat buku, dan bahkan penulisan pertamanya itu langsung laris manis karena dia menuliskan buku tersebut sesuai dengan kisah nyatanya. Nah, setelah itu ada seorang pengusaha buku, pabrik buku yang ada di Surabaya, melihat potensi dari Zainuddin dan bahkan menjadikan dia menjadi pimpinan di perusahaan tersebut. Dari situlah Zainuddin mendapatkan prestasi penuh gelar sebagai orang nomor satu dalam menulis hikayah. Dan nampaklah titik kebangkitan dari Zainuddin menjadikannya orang paling kaya raya di situ. Singkat cerita, di sisi lain itu kehidupan rumah tangga dari Hayati tidak bahagia karena Aziz yang sering bermain dengan wanita lain dan bahkan tidak mempedulikan Hayati lagi, membuat Hayati terasa tersakiti dan bahkan menyesal menikah dengan si Aziz. Kemudian di sisi lain, Zainuddin membuat sebuah pesta perkumpulan orang Minang dan membuat sebuah opera tentang bukunya. Nah, padahal Hayati dan Aziz itu tinggal di Surabaya dan mereka menerima undangan tersebut. Nah, di saat opera itu sudah selesai, diperkenalkanlah siapa yang menggagas ataupun pemilik buku Guban Z tadi. Masuklah Zainuddin dan membuat Hayati semakin kaget bahwasannya karena setiap pencetakan buku yang dibuat oleh Haji Zainuddin tidak pernah membuat namanya ataupun penerbit oleh Zainuddin, tidak. Ia hanya membuat nama samaran yaitu Z. Nah, setelah itu terkejutlah mereka bahwa melihat Zainuddin sudah bangkit dan menjadi kaya raya. Nah, di sisi lain, rumah tangga dari Aziz itu sangat berantakan karena banyaknya hutang, karena si Aziz ini suka berjudi dan kehilangan pekerjaannya dan mengakibatkan rumah mereka disita oleh rentenir. Nah, kemudian si Aziz tadi dengan tidak memiliki rasa malunya pergi ke rumah Zainuddin untuk memohon supaya diizinkan tinggal di situ. Nah, setelah mereka tinggal dengan kerendahan hatinya, Zainuddin mereka menerima kembali keberadaan mereka di situ dan untuk tinggal di situ. Setelah tinggal, si Aziz ini sakit-sakitan yang membuat satu rumah itu menjadi susah kembali. Namun si Aziz dengan sadar dirinya, dia pergi untuk mencari pekerjaan, membuat alasan pergi mencari pekerjaan. Namun dia pergi untuk bunuh diri. Setelah mengetahui hal tersebut, Hayati yang sebagai istri dari si Aziz merasa tertekan dan juga frustasi atas apa yang dia terima. Kemudian dengan singkat cerita, pada malam hari si Hayati ini mengajak si Zainuddin untuk berbicara sebentar. Nah, disinilah momen yang sangat krusial karena Hayati mengatakan perasaannya yang dia sesali tentang apa yang dia lakukan selama ini. Dia minta maaf, namun balasan dari Zainuddin juga yang sangat kejam, yang mengatakan, kamu yang telah mengusirku dan juga para tua adatmu dan juga pamanmu dari tanah kelahiranmu karena asal usulku yang tidak jelas dan tidak tulen Minangkabau. Dan begitulah perempuan, dia hanya mengingat kesalahannya kepada orang lain pada hal kecil, dan dia lupa kesalahannya kepada orang lain padahal begitu besar. Tentu kata-kata dari Zainuddin tersebut membuat hati dari Hayati sangat sakit, dan bahkan dia memohon supaya Zainuddin minta kembali kepada dia. Namun Zainuddin dengan tegas mengatakan, tidak pantang pisang berbuah dua kali, yang membuat hati dari Hayati tetap luluh. Kemudian Zainuddin memberikan uang kepada Hayati supaya dia pulang kampung kembali ke negeri Batipuh dan menggunakan kapal Van der Wijk, kapal Belanda yang akan berangkat besok dari Tanjung Priok. Namun dengan berhati Hayati tidak mau, namun Zainuddin tetap bersikukuh untuk menyuruh Hayati tetap pulang dan diantar oleh asistennya yaitu bernama Bang Muluk yang tadinya anak dari guru agamanya tadi. Nah, singkat cerita, keesokan harinya Hayati diajak pergi ke pelabuhan untuk diantar pergi. Namun karena urusan pekerjaan, Zainuddin tidak bisa ikut karena dia harus pergi ke Malang pada pagi hari itu.
Nah, setelah sampai di pelabuhan, Hayati tidak sanggup untuk pergi meninggalkan Zainuddin. Dia memberikan kenang-kenangan ataupun foto dari Zainuddin kepada Bang Muluk tadi supaya memberitahu bahwa cinta sejatinya adalah Zainuddin. Namun di tengah perjalanan, naasnya kapal Van der Wijk tadi itu tenggelam, dan yang mengakibatkan seluruh penumpang ini tenggelam dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Mengetahui hal tersebut, Zainuddin langsung pulang ke rumah dan bahkan pergi ke Tanjung Priuk dan ke rumah sakit mencari keberadaan dari Hayati. Namun naasnya, setelah menemukan Hayati, tidak bertahan lama setelah mereka mengatakan cinta mereka, perasaan mereka satu sama lain, namun Hayati tetap meninggal. Nah, setelah itu Zainuddin menguburkan Hayati di depan rumahnya dan menjadikan rumahnya itu menjadi rumah panti asuhan bagi anak-anak, karena rumah dari Zainuddin ini sangat besar sehingga tidak dipungkiri padahal yang tinggal cuma 2 orang. Jadi dia membuat keramaian dengan membuat rumah panti asuhan supaya anak-anak bisa bermain dan menumpang di rumahnya. Nah, film pun tamat. Pesan moral yang bisa saya ambil dari itu yaitu janganlah kita menyanyiakan dan juga mengambil keputusan di saat kita sedang bahagia. Dan tetaplah ingat atas apa yang kita ucapkan ataupun janji ataupun sumpah terhadap apa yang kita ucapkan, karena tentunya penyesalan selalu datang terlambat. Seperti kisah Hayati tadi, dia menyesal, dia menerima Aziz yang notabene-nya kaya raya, namun kekayaan itu kekayaan itu akan habis. Dia mengakibatkan kehancuran bagi rumah tangganya sendiri. Dan dia menyesali bahwa Aziz itu bukanlah cinta sejatinya, namun yang cinta sejatinya adalah Zainuddin. Nah, jadi saya mengajak teman-teman untuk menonton film ini karena saya rasa film ini sangat mengajarkan betapa berharganya sebuah perasaan dan juga betapa berharganya sebuah kata-kata serta apa yang kita ucapkan supaya kita tepati, ataupun kita harus lebih berpikir dahulu sebelum bertindak, karena tentunya ini akan mengakibatkan hal itu dampak baik atau buruk kepada orang yang kita janjikan tadinya. Tentu pesan-pesan atau amanat dari film ini juga sudah terangkum banyak dari kata-kata dari pemeran utama, dari kata-kata dari dari pemeran konfliknya sudah tersimpan di sini, dan bahkan film ini meraih kesuksesan karena The Best Film pada tahun 2013 kemarin di Indonesia. Nah, saya mengajak teman-teman untuk menonton film ini karena memang terbilang film-film percintaan memang, tetapi dari pesan-pesan ataupun apa yang mereka sampaikan itu sangat berarti dan sangat berat untuk dikenai. Jadi sekianlah hasil presentasi film yang saya sukai pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih kepada ibu dosen yang memberikan tugasnya. Terima kasih, saya ucapkan shalom.